aku Jimbo. Makasih ya. Iya. Cewek, mungkin kelas kamu di mana? Kamu kena terus mana? Aku kurang Spanyol apa itu? Ini tau gak kalau nonton sama anak tersebut dulu punya flu Spanyol? Hah? Masa sih Bes? Zaman sekarang gak ada loh flu Spanyol. Ada, tapi menurut terkait dengan flu Spanyol ya, aku tahu loh sedikit tentang sejarah flu Spanyol itu. Coba jelaskan dong. Nah, jadi gini loh Bes, sejarahnya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan kami di sini. Saya Anabel Dan saya Afrita. Di sini kami akan meliputi terkait tentang Flu. Spanyol yang menyebar di dunia. Pandemi ini pertama kali dimulai pada 4 Maret 1918 lewat kasus bernama Albert Gitchell, seorang juru masak tentara di Camp Western, Kansas, US. Meskipun terdapat kemungkinan ada kasus sebelum dirinya, penyakit ini telah diamati Haskell pada Januari 1918 dan mendorong dokter setempat Loring Minor untuk memperingatkan Jurnal Akademik Dinas Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat. Dalam beberapa hari, 522 pria di Camp dilaporkan sakit. Pada 11 Maret 1918, virus telah mencapai Queens, New York. Kegagalan mengambil tindakan pencegahan pada bulan Maret atau April yang kemudian mendapatkan kritik. Karena Amerika Serikat bergabung dalam Perang Dunia Pertama, penyakit ini menyebar dengan sangat cepat dari Camp Western, tempat pelatihan utama bagi pasukan ekspedisi US, ke Camp Angkatan Darat US lainnya dan Eropa, sehingga menjadi epidemi di kawasan Barat Tengah, Pantai Timur, dan pelabuhan di Prancis pada April 1918 serta mencapai Perang Dunia pada pertengahan. Pada bulan Juni, flu Spanyol sudah mencapai Indonesia. Wabah flu Spanyol ini diperkirakan memakan korban sebanyak 1,5 juta orang tewas di Indonesia. Perkiraan terbaru malah menyatakan bahwa jumlah korban jauh lebih banyak, mencapai 4,26 sampai 4,3 juta jiwa di Jawa dan Madura saja. Meskipun memakan korban jiwa cukup banyak, pandemi flu Spanyol di Indonesia tidak dapat mendapatkan perhatian karena di AS atau Amerika Serikat itu sudah mendapat banyak perhatian karena flu ini sudah mendamba ke seluruh dunia hingga mencapai 50 juta seseorang meninggal dalam sehari, yaitu 1/5 dari populasi yang ada di dunia pada masa Perang Dunia Pertama. Nah, dampak-dampak dari flu Spanyol ini tidak berdampak pada ekonomi bagi negara AS karena mereka itu memiliki tingkat teknologi yang cukup maju sehingga dapat menciptakan berbagai obat yang dapat dijual untuk dipakai untuk semua masyarakat di dunia. Hingga jika dampak bagi Indonesia itu sangat berpengaruh, mulai dari datangnya warga asing hingga masuknya peredaran ekonomi yang baru, mulai dari runtuhnya ekonomi hingga masuknya warga negara, sehingga membuat warga populasi Indonesia mulai menurun dan mendatangkan warga negara baru. Sekian dari hasil paparan kami pada berita pada sore hari ini. Kami pamit undur diri. Saya Anabel sendiri. Dan saya Afrita Lubis. Pamit undur diri. Terima kasih. Akhir-akhir ini aku merasa demam, lemas, batuk kering, dan warna kulitku itu agak kebiruan, lain dari kamu. Kira-kira itu apa? Itu bisa penyakit flu Spanyol itu, Pin. Jadi kalau kamu terkena flu Spanyol, kamu harus jauh dari orang lain, Pin. Karena itu bisa menular. Kalau udah termenular, jadi orang pun bisa terkena kayak penyakit asma, radang paru-paru, kanker paru-paru, bahkan bisa sampai kematian, Pin. Jadi kamu harus menindaklanjutin dengan makan obat-obatan yang sudah tercipta pada zaman sekarang. Walaupun yang tercipta itu adalah antibiotik. Antibiotik itu bisa dapat mengurangi, setidaknya bisa mengurangi, Pin, agar kamu bisa menjadi lebih sehat atau bisa lebih hidup dengan aman sedikit. Oh gitu ya, nanti aku akan lebih mengisolasi diri, aku akan datang ke tempat tabib untuk meminta obat yang sudah tersedia agar mengurangi rasa penyakit tersebut dan supaya tidak datang kembali.
semoga kita semua ya Pin. Oke. Kan, maaf ya, kemarin bilang kamu itu flu Spanyol, padahal kamu itu flu biasa. Oh iya, nggak apa-apa. Mari kita berteman. Ada.